Kan membuat mahasiswa dan nggak praktik-praktik ilmu tidak diperoleh di perkuliahan. Halo sahabat lekat semuanya, berjumpa lagi pada acara Lebih Dekat 8.0. Berdasarkan voting yang telah dilakukan melalui Instagram HMCO lalu, Lekat atau Lebih Dekat 8.0 akan membahas mengenai MSIB dengan tema Tapping into Talent MSIB Where Passion Meets Purpose to Unleash Your Potential. Dalam beberapa waktu ke depan, aku Muhammad itu akan menemani kalian melalui bincang santai mengenai MSIB. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa sih MSIB itu? Jadi, program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB merupakan suatu program persiapan karir yang ditujukan bagi mahasiswa untuk melakukan belajar di luar program studi dengan jaminan konversi SKS yang telah disetujui oleh perguruan tinggi. MSIB sendiri, alur pendaftarannya bergantung pada mitra kerja yang kalian tuju nih. Oke, kali ini aku akan membahas mengenai MSIB ini tidak sendiri loh. Aku akan ditemani oleh kakak akuntansi angkatan 20 yang tentunya sangat kaya akan pengalaman tentang MSIB. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita. Halo Kak Kanza. Halo gitu. Gimana Kak kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Kanza atas kesediaannya sudah bisa hadir melalui acara Lekat ini untuk membagikan informasi kepada teman-teman semuanya. Oke, mungkin sebelumnya Kak Kanzu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Lekat kali ini. Ya, makasih Dito kesempatannya dan makasih juga buat panitia MCN sudah memberikan aku kesempatan buat bergabung di program Lekat ini menjadi narasumber dari kegiatan Lekat sebagai pemateri sharing untuk materi MSIB seperti itu. Oke, aku kan Zulia Arsita, mahasiswa akuntansi UNED angkatan 2020. Kebetulan saat ini aku sudah secara tidak resmi lulus karena prosesnya sudah selesai wisuda dan sedang menunggu wisuda. Aku di sini merupakan mahasiswa MSIB angkatan 3 dan juga angkatan 5. Dulu waktu angkatan 3 aku magang di BPJS Ketenagakerjaan kantor pusat dengan posisi sebagai junior analis laporan keuangan. Lalu di MSIB batch 5 aku berkesempatan magang lagi di Bumi Tambaguna Jaya Agro dengan posisi sebagai accounting officer. Kurang lebih sedikit itulah dari pengalaman aku sama jadi peserta MSIB. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi akan jadi sudah 2 kali Kak menjalani program. Iya, benar-benar 2 kali ikutan program MSIB. Waktu di semester 5 sama di semester 7 kayak gitu. Wah, tentunya keren banget ya teman-teman sudah 2 kali menjalani program MSIB ini. Oh ya, mungkin ada nggak sih Kak perbedaan antara Kak Kanzu menjalani program MSIB yang pertama dan juga yang kedua? Tentunya apa yang Kak Kanzu rasakan ketika menjalani program MSIB itu? Oh iya, pastinya ada perbedaannya ya, karena dari secara instansi aja, aku magang di 2 instansi yang berbeda nih. Yang pertama, aku magang di BPJS Ketenagakerjaan, yang mana itu merupakan instansi pemerintah, atau katakanlah di sini sebagai badan hukum publik. Nah, sedangkan di mitra magang aku yang kedua, aku itu magang di perusahaan swasta milik asing yang melantai di Bursa Efek Singapura, seperti itu. Di perusahaan perkebunan kelapa sawit penghasil CPO dan PK. Namanya Bumi Tambaguna Jaya Agro. Secara culture budayanya pasti beda dong, karena yang satu perusahaan atau instansi pemerintah, sedangkan yang satunya lagi ini perusahaan swasta. Nah, pasti dilihat dari budaya kerjanya, bagaimana culture di perusahaan tersebut, pastinya berbeda. Nah, cuman dari perbedaan itu, keduanya sebenarnya sama-sama memberikan benefit ataupun manfaat yang sangat berguna bagi mahasiswa yang baru pertama kali terjun di dunia kerja, melihat bagaimana kondisi dunia kerja seperti itu. Nah, untuk perbedaan secara signifikannya mungkin bisa dilihat kalau menurut pandangan pribadi aku, magang di instansi swasta bisa membuat mahasiswa memperoleh lebih banyak ilmu dan juga memperoleh lebih banyak pengalaman seperti itu. Tapi bukan berarti magang di pemerintahan tidak memberikan hal tersebut. Keduanya sama-sama memberikan pengalaman dan juga pengetahuan baru bagi mahasiswa magang. Cuma memang jika magang di instansi swasta, apalagi yang memang bergerak di manufaktur
struktur yang sangat kompleks, sistem akuntansinya, proses akuntansinya tentu di sana mengharuskan kita sebagai pemagang untuk belajar dan explore lebih banyak lagi, seperti itu. Gitu. Jadi intinya MSIB ini sangat bermanfaat bagi kita nantinya ya Kak? Iya, benar, sangat bermanfaat sekali karena memberikan praktik-praktik ilmu yang tidak diperoleh di perkuliahan. Gitu ya teman-teman. Jadi sangat-sangat bermanfaat bagi kita nantinya. Ya, jadi Kak Kansu ini merupakan mahasiswa yang sudah 2 kali melaksanakan MSIP teman-teman. Jadi tentunya pengalaman dari Kak Kansu ini sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman gitu. Oke, mungkin kita langsung aja Kak menuju ke pertanyaannya. Mungkin dari Kakak sendiri penasaran nggak sih Kak terhadap pertanyaan yang sudah dikumpulkan ini? Iya, aduh penasaran banget dong. Aku pengen melihat antusiasme dari adik-adik akuntansi angkatan 23 sampai angkatan 21 mungkin ya yang sangat tertarik untuk mengikuti program MSIB ini. Karena memang program MSIB ini kan program yang bergengsi ya. Pasti banyak yang ingin bisa lolos untuk mengikuti program ini. Jadi aku penasaran nih kira-kira mereka tanya apa aja sih gitu. Jadi Kakak sendiri sudah penasaran dan juga teman-teman semuanya sudah penasaran lagi dengan pertanyaannya. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Kak Dio Delto Nimrod @sianturi_dio. Apakah memilih jalur MSIB merupakan salah satu keputusan yang tepat untuk dilakukan? Pertanyaan ini didasarkan atas keberatannya saya mengenai pemotongan SKS yang akan dilakukan ketika jalannya program MSIB. Dan asumsinya, saya tidak bisa mengambil mata kuliah tersebut. Karena yang saya ketahui, SKS mata kuliah yang dikonversi merupakan mata kuliah yang penting. Pengalaman pada magang MSIB, apakah magang lebih bermanfaat daripada magang mandiri? Atau sama saja? Terima kasih ya. Wah, tentunya pertanyaan dari Kak Dio ini bagus banget nih Kak. Dia mungkin agak keberatan ketika dia harus meninggalkan mata kuliah yang penting. Dan juga dia bertanya, apa sih perbedaannya magang MSIB dan juga magang mandiri? Sama magang mandiri. Ya. Oke. Pertanyaannya cukup menarik karena aku sempat ada pada posisi itu. Aku pernah ada pada kondisi itu, merasa bimbang. Kira-kira aku ikut MSIB ini keputusan yang tepat nggak ya gitu. Karena seperti kita ketahui memang kita harus mengorbankan 20 SKS perkuliahan kayak gitu. Nah sebenarnya ini akan menjadi tepat atau tidak tepat tergantung dengan apa yang mereka pilih seperti itu. Karena dalam hidup kita mengenal adanya opportunity cost, apa yang namanya biaya peluang, pasti akan ada sesuatu yang kita korbankan. Jika memang Dio dalam hal ini memilih untuk MSIB, pastinya dia harus mengorbankan perkuliahannya. Namun jika dia memilih untuk berkuliah, pasti dia harus mengorbankan pengalaman magangnya, seperti itu. Nah, menurutku MSIB ini akan menjadi keputusan yang tepat apabila dia memilih mitra magang yang relevan dengan bidang studinya, seperti itu, ataupun relevan dengan minat dan bakatnya, namun tidak keluar dari rumpun bidang studinya, tidak terlalu melenceng lah dari rumpun bidang studinya, seperti itu. Nah, karena di MSIB ini pada dasarnya banyak sekali mitra-mitra yang menawarkan kesempatan magang kepada para mahasiswa. Yang menjadi poin pentingnya adalah mahasiswa harus bisa menggarisbawahi atau harus bisa mencari tahu terkait dengan mitra tersebut dan posisi yang ditawarkan, begitu juga terkait dengan job description-nya. Nah, apakah job description yang diberikan pada posisi tersebut itu sesuai dengan mata kuliah yang diminati oleh si Dio? Karena kita tahu kan di accounting itu cukup banyak mata kuliah. Nah, dan kita sebagai mahasiswa mungkin tidak menguasai semua mata kuliah, pasti paling nggak ada 1 atau 2 mata kuliah yang menjadi peminatan dan yang paling kita suka lah gitu istilahnya. Katakanlah misal Dio sukanya akuntansi keuangan nih, suka akuntansi keuangan. Nah, saranku carilah posisi magang yang menawarkan posisi tersebut, katakanlah di bidang accounting officer atau mungkin di bidang accounting reporting seperti itu. Karena itu akan relevan ketika dia mengikuti magang sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalnya tadi minat akuntansi keuangan, terus magang di posisi accounting officer, job desk-nya nyusun laporan keuangan. Nah, dia akan meningkatkan skill dan kompetensinya dalam bidang penyusunan laporan keuangan. Itu akan menjadi nilai tambah ketika dia lulus nanti. Itu akan menjadi poin plus ketika dia akan melamar pekerjaan. Karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman magang yang relevan dengan minat dan bakatnya dan mungkin juga relevan dengan posisi yang akan dilamar saat mencari kerja nanti. Seperti itu. Namun MSIB akan menjadi tidak tepat ketika dia mengorbankan perkuliahannya, namun posisi magang yang dia pilih itu sangat melenceng dari accounting.
oke masih nggak masalah lah kalau mungkin dia memilih program magang yang mana magangnya itu di bidang ekonomi, katakanlah misal di bidang marketing, pemasaran, manajemen lainnya, itu masih mungkin sedikit relevan atau sedikit bersinggungan. Tapi kalau misal memilihnya di posisi desain ataupun broadcasting dan lain-lain itu akan sangat melenceng dan akan sangat merugikan diri dia sendiri karena dia sudah kehilangan menempuh mata kuliah yang seharusnya dia tempuh mata kuliah penting, tetapi justru malah magang di posisi yang nggak ada relevansinya dengan bidang studi dia, kayak gitu. Jadi ini bakal menjadi hal yang cukup merugikan bagi dia seperti itu. Nah, lalu sebenarnya apa sih bedanya MSIB sama magang-magang mandiri kayak gitu. Nah, kebanyakan magang-magang mandiri ini adalah magang-magang yang sifatnya adalah sukarela. Sukarela di sisi lain juga tidak diberikan semacam gaji ataupun honor seperti itu. Artinya mitra tentunya tidak akan memberikan pekerjaan yang cukup banyak pada para pemagang tersebut atau dalam artian dikasih pekerjaan yang sifatnya hanya membantu daily activity yang sifatnya ringan seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman dari teman-teman aku yang mengikuti magang mandiri di Kabupaten Jember misalnya, jangka waktu magangnya hanya 1 bulan atau 2 bulan. Sedangkan pekerjaan yang diberikan pun sangat dikit relevansinya dengan accounting seperti itu. Mereka hanya diminta untuk membantu pekerjaan yang sifatnya administratif seperti itu. Beda dengan MSIB, MSIB jangka waktu magangnya umumnya adalah 4 sampai 5 bulan dan jika memang dia mengikuti MSIB sesuai dengan bidang studinya di bidang accounting, pasti selama 4 sampai 5 bulan tersebut dia akan mempelajari dan mempraktikkan ilmu-ilmu accounting. Dan di program MSIB itu ada yang namanya mentor dan evaluasi mentor. Di sana kita bisa untuk mendapatkan evaluasi, untuk upgrade skill, upgrade kompetensi dari hasil evaluasi yang diberikan oleh mentor. Nah, selain itu MSIB ini juga memberikan peluang atau kesempatan terkait dengan kehidupan pasca lulus nanti karena adanya relasi profesional di dunia kerja seperti itu. Dan ini kemungkinan tidak bisa didapatkan di program magang mandiri seperti itu. Seperti itu ya Kak. Iya. Ya Kak, mungkin aku sendiri ingin tanya juga Kak. Tadi sempat disebutkan mengenai ketika kita mengambil program MSIP yang tidak relevan terhadap coding. Nah, semisal nih ada anak yang nekat untuk mengambil program MSIP yang itu memang tidak relevan dengan accounting. Nah, apakah itu dari pihak kampusnya itu tetap menyetujui apa tidak Kak? Nah, iya, ini sering terjadi sih biasanya di beberapa case teman aku waktu itu. Nah, kalau untuk program MSIB, menurutku dari pihak Kaprodi itu akan sedikit memberatkan jika mahasiswinya mengikuti program magang yang sangat melenceng. Nah, namun jika program magangnya itu masih ada sedikitlah relevansinya. Contohnya program magang di instansi X dengan job position sebagai pendamping UMKM seperti itu. Namun kegiatan pendampingan yang diberikan adalah kegiatan penyuluhan terkait software akuntansi. Nah, ataupun mungkin penyuluhan keuangan. Nah, itu masih diperkenankan. Nah, namun kalau melencengnya sampai ke ilmu desain, broadcasting kayak gitu, nah pihak prodi pasti akan meminta mahasiswa untuk tetap menempuh mata perkuliahan seperti itu. Menempuh mata perkuliahan yang mana mata perkuliahan itu adalah mata perkuliahan yang nantinya ada lanjutannya di semester depan seperti itu. Katakanlah misal auditing 1 itu mata perkuliahan wajib yang kalau nggak mengikuti matkul itu nanti harus ngulang dulu baru bisa ikut auditing 2 gitu. Nah, jika memang sangat tidak relevan, konsekuensinya mungkin dari pihak prodi akan meminta mahasiswa untuk mengikuti magang tapi harus sambil menempuh mata kuliah itu gitu. Berarti tidak bisa dikonversi gitu ya? Iya, ada beberapa mata kuliah yang sifatnya sangat urgent dan penting dan tidak akan bisa dikonversi kalau konteksnya sangat jauh melenceng dari lingkup ekonomi dan bisnis seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jadi intinya harus diusahakan ya Kak, harus relevan dengan accounting sendiri. Iya, accounting atau paling tidak ekonomi dan bisnis seperti itu. Gitu deh teman-teman. Jadi buat kalian yang kedepannya ingin mengikuti program MSIB harus tetap diupayakan untuk bisa relevan dengan jurusan yang kalian pilih nantinya gitu. Mungkin sekian mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Dirgo tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Kak dari Kak Solvi Windarsari @solvi_. Bagaimana mekanisme jika ingin mendaftar MSIB khususnya bagi mahasiswa UNES?
aktivitas yang perlu dilakukan dalam serangkaian memenuhi persyaratan MSIB hingga tahap akhirnya seperti apa. Terima kasih. Mungkin Kak Solvi ini juga menarik Kak pertanyaannya. Pertanyaan mengenai serangkaian persyaratannya dari awal hingga akhir itu bagaimana Kak? Iya. Silakan, Kak. Siap. Oke, kalau mengenai mekanisme pendaftaran ataupun syarat mengikuti program MSIB, ini pastinya ada beberapa serangkaian yang harus diikuti oleh mahasiswa. Pertama pastinya adalah seleksi administratif, lalu kemudian setelah seleksi administratif akan diserahkan kepada mitra. Nah, ketika diserahkan kepada mitra, itu biasanya adalah proses seleksi yang berbeda-beda tergantung dari masing-masing mitranya seperti itu. Terkadang ada mitra yang setelah seleksi administratif, dia langsung melakukan seleksi wawancara atau interview user satu kali, kemudian langsung diumumkan siapa yang lolos. Lalu ada mitra juga yang setelah melakukan seleksi administratif, dia masih melakukan seleksi tes tulis, tes psikotes, terus FGD, LGD, dan interview seperti itu. Intinya berbeda-beda masing-masing mitra. Cuman memang yang perlu harus diperhatikan sejak awal adalah harus bisa mempersiapkan administrasi sebaik mungkin dan terstruktur mungkin seperti itu. Nah, untuk administratif biasanya yang perlu dipersiapkan itu adalah SR dan SPTJM. Biasanya itu dipersiapkan oleh kampus dan itu benar-benar harus teliti. Jangan sampai ada sedikit kesalahan karena nanti bisa berakibat backlist atau dalam artian tidak bisa melanjutkan ke proses seleksi berikutnya. Hal-hal sederhana misal seperti penggunaan materai, tanda tangan yang jelas, seperti itu harus perlu diperhatikan karena tidak memenuhi peraturan sedikit saja itu bisa berujung pada backlist gitu. Nah, selain SR sama SPTJM juga perlu menyiapkan CV. Nah, ini yang sangat penting. Ini bisa dikatakan nyawanya dari MSIB ya. Kalau CV-nya udah acak-acakan, udah nggak ATS friendly, CV yang ya pokoknya yang beradul gitulah, itu bakalan sulit tembus ke MSIB, tembus lolos ke MSIB. Makanya dari jauh-jauh hari persiapkanlah dulu CV-nya sebaik mungkin susun dengan format ATS seperti itu. Nah, nanti dari CV tersebut itu bisa mengantarkan mahasiswa untuk bisa lanjut ke proses berikutnya jika memang CV-nya layak seperti itu. Makanya pesanku buat teman-teman semua di sini, kalian harus persiapkan CV dari jauh-jauh mungkin, tapi jangan lupa juga untuk imbangi dengan soft skill ataupun hard skill yang mungkin bisa kalian peroleh dari pengalaman-pengalaman selama di bangku perkuliahan seperti itu. Mumpung masih maba, coba ikut organisasi, UKM, ataupun kegiatan-kegiatan aktivitas mahasiswa lainnya yang nanti bisa menjadi penunjang untuk dimasukkan ke CV biar CV kalian cakep dan dilirik oleh HRD seperti itu. Intinya setelah mempersiapkan administrasi sebaik mungkin, kalau memang rezekinya lolos, palingan lanjut ke proses berikutnya ke tahap wawancara ataupun tahap psikotes, tahap tes tulis dan lain-lain itu bisa kalian persiapkan selanjutnya setelah administratifnya lolos. Pokoknya yang perlu dipertimbangkan pertama, yang perlu dipersiapkan pertama ini adalah administratifnya dulu, itu aja. Gitu sih ya. Iya, mungkin gini Kak, misal nanti kita daftar ke HRD-nya. Nah, itu misal kita ditolak sama mereka, apakah kita bisa untuk daftar ke mitra kerja lainnya? Gitu Kak. Ya, ini sebenarnya di MSIB itu pengetahuan aku terakhir, kita itu diberi batasan untuk mendaftar di 22 mitra. Nah, di MSIB ini ada timeline-nya tersendiri. Tanggal X sampai tanggal X, tanggal pendaftaran, tanggal X sampai tanggal X, tahap seleksi, baru tanggal X sampai tanggal X, tahap pengumuman, seperti itu. Dan proses MSIB biasanya tidak keluar dari alur tanggal tersebut seperti itu. Nah, biasanya memang sebelum kita melakukan tes lanjutan, kita memang dikasih waktu untuk mendaftar terlebih dahulu. Saranku teman-teman ya harus dioptimalin dulu daftar ke 22 mitra di jangka waktu pendaftaran. Nah, ketika jangka waktu pendaftaran tersebut sudah tutup, barulah kita tinggal menunggu panggilan untuk seleksi berikutnya seperti itu. Artinya bukan berarti kita daftar satu mitra terus nunggu seleksi nggak lolos baru daftar ke mitra lain, nggak kayak gitu. Kita daftar dulu serentak di 22 mitra maksimal, baru setelah itu di jangka waktu berikutnya kita tinggal menunggu apakah kita lolos ke proses berikutnya atau tidak seperti itu. Jadi langsung 22 gitu ya? Iya, maksimal setahuku terakhir 22 mitra. Gitu ya Kak. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Solvi Bingga tadi. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga Kak.
dari Kak Muhammad Ali Fakih, @alifaki_. Apa yang membuat program MSIB ini unik atau berbeda dari program serupa lainnya? Apakah ada aspek tertentu yang menurut narasumber membuatnya stand out atau lebih menarik bagi calon mahasiswa yang akan mendaftar? Oke, mungkin pertanyaannya yang bersama Kak. Apa sih yang membuat program magang MSIB ini lebih menarik dari program-program lainnya? Seperti itu Kak. Iya, oke. Mungkin apa sih yang membuat program MSIB ini menarik dari program-program lainnya, program-program Kemendikbud lainnya, Kemendikbud lainnya. Nah, sebenarnya masing-masing program yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ini program yang sangat menarik dan bergengsi semua ya. Cuman kalau di MSIB ini memang orientasinya adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang nantinya setelah lulus kerja setelah lulus kuliah dia langsung ingin terjun ke dunia kerja atau dunia profesional seperti itu. Nah, program MSIB ini bisa memberikan kepada mahasiswa pandangan atau pengalaman terkait dengan bagaimana dunia kerja seperti itu. Nah, khususnya yang relevan dengan bidang ilmu yang dia tempuh selama di perkuliahan. Nah, karena seperti yang kita ketahui di bangku perkuliahan itu kita hanya mempelajari 90-95% teori seperti itu, sedangkan praktiknya pun tidak sebanyak itu. Karena setiap kita kuliah pasti kita hanya mendengarkan materi-materi dari dosen, teori-teori dari dosen, terus kita juga mendengarkan materi presentasi dari teman-teman, kita mengerjakan tugas itu pun bukan tugas-tugas yang sifatnya basis Excel atau basis sistem seperti itu. Nah, sedangkan di dunia kerja ini kita pasti akan dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang mana setiap harinya kita harus berhadapan dengan sistem, baik itu Excel maupun sistem-sistem yang memang digunakan oleh perusahaan seperti halnya SAP seperti itu. Aku 2 kali magang, dua perusahaanku ini sama-sama menggunakan SAP dan ilmunya ini nggak aku dapetin di perkuliahan. Begitu juga terkait dengan technical Excel-nya. Technical Excel yang aku gunakan di dunia kerja, dunia magangku waktu itu ilmunya tidak aku peroleh di perkuliahan. Jadi memang mau nggak mau kita harus belajar sendiri, adaptasi dengan cepat agar bisa menggunakan sistem tersebut. Nah, jadi memang ini jadi benefitnya MSIB. Kita magang 4 bulan, 5 bulan, kita simulasi jadi pekerja, kita simulasi jadi pegawai, kayak gitu. Kita pada saat itu pasti akan ditempatkan atau kita harus bisa menempatkan diri seakan-akan bagaimana jika kita menjadi seorang karyawan, bagaimana jika kita menjadi seorang pegawai, kayak gitu. Itu tidak akan kita dapatkan dari pengalaman di kuliah atau nggak bisa kita dapetin dari hanya sekadar ikut organisasi ataupun UKM seperti itu. Nah, selain itu MSIB ini juga bisa memberikan janji kepada mahasiswa tergantung kebijakan mitra terkait dengan hubungan profesional pasca mahasiswa lulus dari kerja seperti itu. Karena ada beberapa mitra, salah satunya di perusahaanku, dia memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang sudah mendapatkan ijazah nantinya untuk mendapatkan golden ticket. Golden ticket ini bisa dikatakan proses seleksi kerja tetapi unggulan seperti itu. Mahasiswa yang pernah magang di perusahaan tersebut akan lebih diprioritaskan seperti itu. Itu yang mungkin membedakan MSIB dengan program-program lainnya ataupun program-program magang lainnya seperti itu. Jadi kayak program MSIB ini nanti lebih ke praktik kerjanya ya Kak? Praktik kerjanya itu sangat bermanfaat. Dan jangan lupa juga mungkin kalau kita suka cuan ya, Iya. lumayan juga ya MSIB dapatnya ya. Lumayan juga, Iya. 2,8 juta 1 bulan. Lumayan Wah. lah. Lumayan untuk bagi mahasiswa. Iya, lumayan bagi mahasiswa. Nggak semua program magang bisa memberikan gaji sebanyak itu. Iya. Biar UMR juga kan. Iya, betul. Jadi kita teman-teman buat kalian yang mungkin sedikit lebih suka cuan tuh bisa ngikuti program MSIB kali ini. Iya. Oke, itu ya teman-teman, semoga bisa menjawab Bagus pertanyaan. ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Muhammad Ali Fakih. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan MSIB pada segmen kali ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.